Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Wijdan dengan NIM 2024-31005. Kali ini saya akan membahas soal kalkulus sebagai tugas mata kuliah kalkulus. Di sini saya akan menjelaskan soal kalkulus materi integral yang diberikan oleh Bu Yasni Jamain sebagai tugas minggu lalu. Nah, kita harus tahu nih, apa itu integral? Integral adalah anti turunan atau anti derivatif, atau kebalikan dari turunan, yaitu sebuah operasi di mana kita akan mencari sebuah turunan, asal dari sebuah turunan. Nah, kita harus tahu nih, apa sih yang mendasari integral tersebut? Pada saat kita melakukan turunan, sebuah konstanta kemungkinan tidak akan dibawa. Nah, ketika kita akan membalikannya lagi, kita akan mendapatkan beberapa kemungkinan turunan asalnya tersebut. Maka kita harus mencarinya dengan cara apa? Nah, kita bisa mencarinya dengan cara integral. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Kita masuk ke soal nomor 1. Nah, kita harus tahu dulu gimana sih cara merubah integral, mencari hasil integral. Nah, di sini kita mempunyai sebuah rumus. Rumusnya yaitu rumus persamaan integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Nah, selanjutnya juga kita harus tahu bentuk-bentuk dasar dari integral ini. Nah, gimana sih caranya? Kita harus tahu jika sebuah integral ada konstanta dibarengi dengan variabel, kita harus memisahkannya terlebih dahulu. Dan jika terdapat dua variabel, kita harus memecahnya menjadi dua variabel atau lebih. Nah, seperti di contoh satu ini, yaitu integral 3x dikurangi 5 dx, hasilnya akan sama dengan seperti yang tadi saya bilang, kita harus memecahnya terlebih dahulu. Yang berarti di sini dipisahkan terlebih dahulu konstantanya dan dibentuk integral x dikurangi integral 5. Nah, abis ini gimana? Kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus ini. Jadi 3 dikali 1 per, oh ya, saya tadi lupa menyebutkan apa sih itu n. N itu adalah pangkatnya. Karena di sini x pangkatnya tidak ada, bukan berarti tidak ada, berarti itu pangkat 1. Yang berarti di sini adalah 1 ditambah 1. Nah, di sini juga ada x pangkat n ditambah 1. Berarti di sini ada x 1 ditambah 1. Nah, selanjutnya gimana? Di sini masih ada integral 5. Nah, kalau di sini kan tidak ada variabelnya, maka kita bisa langsung merubahnya menjadi min 5x ditambah c. Kita kalau udah menyelesaikan semuanya, baru ditambah c. Nah, hasil akhirnya gimana? Kita tinggal kalikannya saja dan jumlahkan. 1 per
1 ditambah 1, 2. Jadi 1 per 2. Dan dikali 3, yang berarti 3 per 2. X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah C. Nah, sudah ketemu, hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Oke, langsung saja ke soal nomor kedua. Di sini kita mempunyai integral 4/3 X pangkat 3/2 dx. Nah, sama seperti tadi, kita harus memecahnya terlebih dahulu. Memecah antara konstanta dengan variabelnya terlebih dahulu menjadi 4/3 integral X pangkat 3/2. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ini. Yang berarti kita akan dapat 4/3 dikali 1 3/2 ditambah 1 dikali X pangkat 3/2 ditambah 1, dan di sini akan ditambah C. Ketika sudah terjadi seperti ini, kita akan sederhanakan menjadi 4/3 dikali 1/5/2 dikali X 5/2 ditambah C. Nah, karena di sini masih bisa disederhanain lagi menjadi X dikali 2/5. Oh ya, di sini sebagai catatan doang untuk tidak lupa mencantumkan, maka hasilnya akan menjadi 4/3 dikali 2X. Oh ya, saya lupa mencantumkan pangkat 5/2-nya. Maaf. Pangkat 5/2 per X ditambah C. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Tentu saja bisa. Gimana? Dengan menyederhanakan pangkat ini menjadi sebuah akar. Jadi 4/3 dikali 2 akar 5/5, karena dasarnya 5/5. Maksud saya X pangkat 5, karena dasarnya jika X berpangkat pembagian atau per,
maka memiliki persamaan dengan maksudnya jika X memiliki pangkat pecahan, dia akan memiliki persamaan sebagai X. Ini kan udah akar itu udah termasuk 2. Jadi di sini 5. Atau contoh lainnya seperti ini. X sama dengan X pangkat M dibagi N, maksudnya per N, maka hasilnya adalah akar X pangkat M dan akarnya N. Karena di sini N-nya adalah 2, maka telah disimbolkan sebagai akar kuadrat. Nah, apakah ini masih bisa dipecah lagi? Oh, tentu masih bisa. Kita memecahnya akan menjadi sederhanaan akar menjadi 4 per 3 dikali 2 X kuadrat akar X per 5 ditambah C. Oh ya, jangan lupakan C ya. Nah, masih bisa disederhanakan lagi kan? Masih bisa dijumlahkan lagi atau dikalikan lagi. Maka hasil akhirnya adalah 4 kali 2X kuadrat akar X dikalikan 3, dikalikan juga penyebutnya 3 kali 5, yang berarti hasilnya adalah 8 X kuadrat akar X ditambah C per 15. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke, kita mulai lagi ke penjelasan nomor 3, soal nomor 3. Di sini kita mempunyai integral 10x dikali akar x. Oke, sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu bahwasanya mohon maaf Bu Yasni Jamain, saya telah salah mengerjakan soal nomor 3 di tugas sebelumnya, dan kali ini saya akan memperbaikinya di video pembahasan ini. Nah, caranya yaitu seperti, kita langsung saja. Caranya kita memisahkan antara konstanta dengan variabelnya terlebih dahulu. 10 dikali integral x akar x. Karena dia masih dalam satu rumpun seperti ini, maka kita bisa merubahnya menjadi 10 integral x dikali x pangkat 1 per 2. Di mana 1 per 2? Karena dasarnya persamaan akar menjadi pangkat adalah akar n dari x pangkat m sama dengan EX pangkat m per n. Jadi jika x-nya memiliki pangkat dalam akar, maka kita bisa menaruhnya di pembilang. Dan jika akarnya memiliki
jumlah lebih dari 2 ataupun 2, dia akan ditempatkan di penyebutnya. Karena di sini tidak ada angka apapun, kita dapat memastikan bahwa X berpangkat 1 dan akar menyimbolkan menjadi 2. Jadi 1/2. Nah, selanjutnya kita tahu kalau X adalah pangkat 1 dikalikan X pangkat 1/2 sama dengan X 1 ditambah 1/2. Maka hasilnya adalah 10 X pangkat 3/2. Nah, kita tinggal memasukkan saja ke formula yang telah kita dapat sebelumnya. Jadi 10 dikali 1 3/2 ditambah 1 dikali X pangkat 3/2 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 10 dikali 1/5/2 X 5/2. Nah, apakah masih bisa? Oh ya, maaf, sebelumnya disclaimer lagi. Di sini kita harus menambahkan C sebagai konstanta nantinya. Oke, apakah masih bisa disederhanakan? Tentu saja bisa. Gimana sih caranya? Caranya adalah dengan melakukan seperti ini. 10 dikali X. Nah, X di sini kan 5, pangkat 5/2, yang berarti N-nya adalah 2. Berarti kita tidak perlu menaruhnya lagi. Jadi akar di sininya 5. Di sini masih ada 5/2. Tentu masih akan agak aneh jika akan berakhir seperti ini. Jadi kita balikan, yang berarti dia akan dirubah ke penyebut akan dibawa ke atas menjadi 2X akar X pangkat 5. Di sini juga masih ada 10. Tenang, masih belum dibawa ya. Dan yang tersisa penyebutnya adalah 5. Nah, kita lanjut ke sederhanakan lagi. Selanjutnya bagaimana? Akar X pangkat 5 masih bisa disederhanakan menjadi X kuadrat 2. Oh ya, maaf, ini nggak cukup.
dikalikan 10. Ketika sudah menjadi seperti ini, kita bisa membaginya. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Maka di sini tidak tersisa apapun selain 2 yang hasil pembagian tersebut. Nah, ketika dikalikan dengan si X kuadrat akar X, dia akan menjadi ini C-nya jangan dilupain terus ya. Dia akan menjadi 4X kuadrat akar X. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Yap, segitu penjelasan nomor 3-nya. Kita lanjut ke pembahasan nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini kita mempunyai integral X pangkat 3 dalam kurung X pangkat 4 ditambah 5 luar kurung pangkat 3. Maka persamaannya kita harus merubahnya menjadi integral X pangkat 3 dalam kurung X pangkat 4 ditambah 5 luar kurung pangkat 3. Nah, kita bisa merubahnya dengan konsep substitusi alias DT. Nah, ketika mau diubah, ia harus dirubahnya menjadi T dx sama dengan 1 per T dikali dt. Yang berarti di sini T-nya adalah 1 per T. T di sini adalah 4 X pangkat 3. Nah, kita masukkan saja X pangkat 4 ditambah 5 pangkat 3 1 per 4 X pangkat 3 dt. Nah, selanjutnya kita turunkan lagi. Karena di sini X pangkat 3-nya ada 2 dan saling berlawanan, kita bisa coret saja. Karena pada akhirnya ia akan menjadi 1. Nah, integral sekarang yang tersisa adalah integral X pangkat 4 ditambah 5 luar kurung pangkat 3 yang berarti 1 dikali 1 per 4 dt. Oke, ini yang dalam kurung ini kita bisa langsung memasukkannya ke 1. Ketika sudah terjadi seperti ini, maka hasil akhirnya kita bisa langsung mensubstitusikannya
menjadi T per pangkat 3 per 4 dt. Loh, dari mana? Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa si ini bisa langsung dipindahkan ke sini. Dalam kurung ini bisa langsung dipindahkan ke pangkat ini. Nah, karena T adalah T karena T adalah X pangkat 3 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 3, maka ia sama dengan T pangkat 3. Jadi yang kita harus ketahui adalah T sama dengan X pangkat 4 ditambah 5 pangkat 3. Dan juga T bisa menjadi 4 X pangkat 3. Nah, kita lanjut ke yang di sini. Kita telah menemukan T pangkat 3 per N dt. Kita bisa memecahnya lagi menjadi 1 per 4 dikali integral T pangkat 3 dt. Maka hasilnya adalah 1 per 4 dikali 1 3 ditambah 1 T 3 ditambah 1 dt. Dia akan menjadi T 4 per 4 dikali 4 1. Yang menjadikannya menarik adalah kita jadikan satu lagi. T kita kalikan lagi jadi T pangkat 4 per 16. Nah, kita bisa merubahnya lagi T. Yang seperti kita tahu, T adalah X pangkat 4 ditambah 5 pangkat 3. Yang berarti di sini adalah X pangkat 4 ditambah 5 dalam kurung di luar kurung pangkat 4. Oh ya, saya lupa di sini kita tidak memasukkan
masukkan pangkat 3-nya. Maaf, ini koreksi. Yang berarti hasil akhirnya adalah X pangkat 4 ditambah 5 luar kurung pangkat 4 per 6 ditambah C. Oke, begini saja soal dari saya. Jawaban dari saya. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, di sini kita mempunyai soal distributif. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Di sini banyak istilah-istilah yang kita tidak ketahui, yaitu T, dan DT. Nah, apa sih itu? Ini kita anggap saja sebagai merubah nama variabelnya saja. Nah, di sini kita harus mensubstitusikan ini terlebih dahulu. Maksudnya mensubstitusikan yang dalam kurung terlebih dahulu, yang di luar kurung tidak perlu dibawa. Jadi permisalannya yaitu U sama dengan 2 ditambah 4T pangkat 3 agar kita bisa mencoret si T4 dan 3-nya ini. Nah, selanjutnya gimana? Kita harus mencari DU per DT sama dengan 3. Kita masukkan ke formula ini terlebih dahulu, yang menjadi min 3 dikali 4 T. Di sini berapa? Di sini menjadi min 4. Yang berarti hasilnya adalah min 12 pangkat T min 4. Selanjutnya, kita telah mengetahui DT sama dengan DU per min 12 T pangkat min 4. Nah, kita tinggal memasukkan si DT ini ke sini. Maka kita memasukkannya menjadi 3T pangkat 4 dikali U pangkat min 7 dikali DT. Nah, oh ya, di sini jangan lupa di sini masih ada integralnya. Maka kita bisa memasukkannya ke rumus yang ada di bawah. Misalnya di sini integral 3T pangkat 4 pangkat min 4 harusnya ya, sorry, saya lupa nulis. U min 7 DT nya adalah dikali DU per 12 dikali T pangkat min 4. Nah, di sini kita bisa coret 3 dibagi 12 menjadi 1/4 min 1/4 ya. Menjadi min 1/4. T nya juga kita bisa coret
sehingga menyisakan U pangkat min 7 dikali D U. Ketika sudah menjadi seperti ini, kita bisa karena ini terpisah, kita bisa menggunakan formula utamanya, integral tak tentu. Di sini ia akan menjadi 1 per 7 ditambah min 7 ditambah 1 menjadi min 6. Di sini U-nya U-nya masih tetap sama. Jadi U pangkat min 6 dikali DU. Kalau dirubah DU menjadi C. Yang berarti di sini ada 1 per 4. Ini adalah minus ya, min 1 per 4 dikali 1 per min 6 dikali U pangkat min 6 sama dengan ditambah C sama dengan, kita kalikan. Ketika min ketemu min, ya akan menjadi plus, yang berarti 1 per 24 U pangkat min 6 ditambah C. Nah, kita juga tahu kalau U adalah 2 ditambah 4 T pangkat min 3, yang berarti 1 per 24 dalam kurung 2 ditambah 4, 2 ditambah 4 T min 3 min luar kurung pangkat 7 ditambah C. Hasilnya adalah 1 per 24 dalam kurung 2 ditambah 4 T pangkat 3 luar kurung pangkat min 7 ditambah C. Oke, begitu jawaban dari saya. Oke, kita masuk ke soal nomor 6 yang notabene ini adalah fungsi kuadrat nantinya. Jadi kita mulai terlebih dahulu apa soalnya, yaitu integral dalam kurung X ditambah 1 dikali dalam kurung X dikurangi 3 dx. Maka kita bisa mencari persamaannya menjadi ini dikali ini, ini dikali ini, ini dikali ini, dan ini dikali ini. Nah, maksudnya X dikali X dikali min 3, 1 dikali X, 1 dikali min 3. Oke, kita satu-satu saja. Jadi X dikali X menjadi X kuadrat. X dikali min 3 menjadi min 3X. 1 dikali X menjadi ditambah 1 X. 1 dikali min 3 menjadi min 3. Tentu saja. Nah, kita bisa menyederhanakannya lagi menjadi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Nah, kita jangan lupa integralnya masih ada. Seperti yang soal awal, jika ada pertambahan atau pengurangan,
kita bisa memisahkan integralnya menjadi masing-masing. Menjadi integral x kuadrat dikurangi integral 2x dikurangi integral 3. Hasilnya bagaimana? Maka di sini satu-satu terlebih dahulu ya. Jadi 1 per 2 ditambah 1 menjadi 3. Dan di sini ada x. Kita satunya ini ubah menjadi x saja langsung menjadi 3. 3-nya dari mana? Dari 2 ditambah 1. Karena anggapannya penyebut ini akan sama dengan si pangkat ini. Dikurangi kita harus memisahkan ini terlebih dahulu menjadi 2 dikali 1 atau x, langsung saja x 1 ditambah 1 menjadi 2, menjadikan ini pangkatnya adalah 2. Nah, karena di sini udah ada 2, kita bisa mencoretnya, menjadikannya tidak ada. Karena 2 dibagi 2 menjadi 1 hanya akan menyisakan x pangkat 2. Nah, selanjutnya jika hanya terdapat konstanta saja, kita bisa langsung merubah si 3 ini menjadi 3x. Oke, karena semuanya telah ada, x pangkat 3 dikurangi per 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah c. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke, sekian dari pemaparan penjelasan soal integral yang telah saya kerjakan minggu lalu. Terima kasih untuk Bu Yasni Jamain selaku dosen mata kuliah kalkulus yang telah memberikan soal dan penjelasan melalui video. Oke, begitu saja jawaban dari saya. Pertama, nomor 1 hasilnya adalah 3 per 2 x kuadrat dikurangi 5x ditambah c. Untuk nomor 2, 8x kuadrat akar x per 15 ditambah c. Nomor 3, 4x kuadrat akar x ditambah c. Untuk nomor 4, dalam kurung x pangkat 4 ditambah 5 luar kurung pangkat luar kurung 4 per 16 ditambah c. Untuk nomor 5, 1 per 24 dalam kurung 2 ditambah 4t pangkat 3 luar kurung pangkat min 7 ditambah c. Untuk nomor 6, x pangkat 3 per 3 dikurangi x kuadrat dikurangi 3x ditambah c. Yap, segitu saja soal yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.